dengan konsep Islam yang sangat luar biasa. Bahkan dari berbagai negara berburu kembali dari Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina, bahkan Turki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Museum Islam Samudra Pasai dimanapun Anda berada, untuk pertama kalinya saya Muhammad Hatta yang sering disapa Bung Hatta akan menemani sahabat-sahabat sekalian di podcast Museum Islam Samudra Pasai. Tema yang kita angkat pada hari ini tentang peran pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam mendukung Museum Islam Samudra Pasai. Dan telah hadir bersama kita dua orang narasumber yang sangat luar biasa, yang mungkin sudah sama-sama kita kenal ya, khususnya di Aceh Utara. Yang pertama sekali kita sapa orang nomor 2 di Kabupaten Aceh Utara, Bapak Fauzi Yusuf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Fauzi Yusuf adalah Wakil Bupati di Aceh Utara. Beliau merupakan salah satu sosok yang sangat konsen dan sangat peduli terhadap Monumen Islam Samudra Pasai, begitu juga dengan Museum Islam Samudra Pasai. Dan tentunya juga pada hari ini telah hadir PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara, Bapak Jamaluddin Esos MPD. Apa kabar nih Pak Jamal? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di podcast kali ini saya akan mencoba mengorek-orek sedikit informasi ya, terutama yang berhubungan dengan pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Gini, kita tahu bahwa Pak Wabub dulu mungkin kita tahu bahwa museum ini bukan hanya milik generasi dahulu, tetapi museum juga milik generasi masa sekarang dan juga di masa yang akan datang. Tentunya dengan adanya museum diharapkan warisan kebudayaan dapat semakin dilestarikan, yang pada akhirnya akan bermuara kepada penguatan karakter dan juga jati diri suatu bangsa, bil khusus kepada masyarakat Kabupaten Aceh Utara. Kita tahu juga nih Pak Wabub bahwa Aceh Utara juga dikenal dengan Bumi Malikul Saleh, Bumi Pasai ataupun Samudra Pasai sebagai pusat peradaban Islam yang pertama tentunya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan di tempat kita duduk ini Islam disebarkan sampai ke Asia Tenggara. Ini yang menjadi pertanyaannya nih Pak Wabub, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam mendukung Museum Islam Samudra Pasai dan juga dalam rangka melestarikan peninggalan sejarah di Islam di Samudra Pasai. Silakan Pak Wabub. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, ini kita sangat bersyukur untuk Aceh Utara khususnya dan umumnya Aceh dan lebih luasnya Indonesia. Artinya lahirnya Samudra Pasai dan Malikul Saleh ini suatu nilai sejarah yang sangat luar biasa. Munculnya Aceh di seluruh Timur Tengah, artinya dengan lahirnya Samudra Pasai, Islam pertama di Nusantara lahirnya di Samudra Pasai, yaitu Aceh Utara. Jadi dalam kesempatan ini saya selaku Wakil Bupati dan secara pemerintah daerah, ini salah satu wisata religi yang bisa kita kembangkan, dan ini fokus di pemerintah daerah untuk mengembangkan wisata ini dan nilai sejarah ini untuk ke generasi ke depan. Ini harapan kita ke depan. Mudah-mudahan harapan ini terwujud karena nilai sejarah di Samudra Pasai ini sangat luar biasa untuk pedoman kehidupan baik dunia atau akhirat. Ini yang perlu dipedomani ke generasi ke depan. Dan dengan hadir hari ini Kepala Dinas Pendidikan, kita berharap ke depan di setiap sekolah dasar dan tingkat SMP ini ada penambahan kurikulum mengenai sejarah khususnya di Samudra Pasai dan seluruhnya di Aceh Utara. Artinya begini Pak Wabub, artinya anak-anak yang berada di SMP ataupun di SD dan TK yang berada di bawah
naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu akan diarahkan supaya setiap saat untuk hadir ke museum supaya mereka bisa mendapatkan edukasi terhadap sejarah yang ada di Samudra Pasai. Ini saya kalkulasi secara pemerintah daerah. Saya hitung di tingkat SMP, SD yang membawahi pemerintah daerah dan tingkat taman kanak-kanak. Ini dihitung untuk sebulan 2 sekolah yang hadir kemari. Jadi setiap hari itu ada yang kunjung dari anak-anak sekolah itu. Artinya dengan kehadiran anak-anak sekolah ini, kunjungan ke museum terus meningkat, yang pada akhirnya juga akan bermuara kepada peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar. Ya, itu salah satu. Jadi yang terpenting generasi ke depan, mindset ke depan dia mengingat nilai sejarah yang hadir di Samudra Pasai untuk mengembangkan ke depan. Ini harapan kita, Bung Hatta. Semoga ini tercapai nanti ke depannya. Makanya kita tegaskan kembali di Dinas Pendidikan kita nanti masukkan ke kurikulum sekolah. Karena kurikulum yang ada ini minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nanti ke depan kita bisa tambah supaya anak-anak kita ke depan generasi mengikuti nilai sejarah ini. Karena sangat luar biasa. Sejarah Samudra Pasai ini bisa jadi panutan ke depan karena ini Pak Wabub ini sangat luar biasa Pak Wabub. Kita tahu bahwa ketika pemerintah Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini mungkin Pak Bupati dan Pak Wabub, itu apabila setiap sekolah diarahkan ke sini, saya yakin bahwa di sini akan akan pengunjung akan ramai dan itu akan bisa menarik para pengunjung yang lain. Kita target kita mungkin Pak Wabub ataupun dari pemerintah Kabupaten Aceh Utara, ketika ini berkembang pesat museum ini, maka akhirnya yang diharapkan ekonomi masyarakat meningkat, begitu Pak? Iya, terutama ekonomi masyarakat meningkat. Kita berharap juga ini nilai sejarahnya ini mencakup Timur Tengah karena di sini ada pemerintahan dulu yang singgah kemari seperti Zheng Hu pernah singgah kemari di Samudra Pasai. Betul. Ini nilai sejarah yang sangat luar biasa. Makanya perlu peran pemerintah daerah untuk mengembangkan ini supaya ini menjadi momen tingkat Timur Tengah. Ini yang kita harapkan supaya ini makanya dari awal kita masukkan ke kurikulum sekolah supaya ke depan generasi kita ini akan menjadi satu tolak ukur untuk Samudra Pasai dan umumnya untuk Aceh dengan sejarahnya Samudra Pasai. Ini salah satu. Baik, kemudian begini nih Pak Wabub, dia sangat menarik. Kita tahu bahwa lahirnya baik monumen maupun museum Islam Samudra Pasai tentunya ini kan perjuangannya sangat panjang dengan waktu yang sangat lama sehingga lahirnya museum dan juga monumen Islam Samudra Pasai yang menjadi ikon Kabupaten Aceh Utara. Dan kalau tidak salah saya, museum dan monumen ini diresmikan oleh Pak Bupati dan Bapak Wakil Bupati juga hadir di bulan Juli 2019. Kemudian setelah itu di 2020 kita dihadapkan sampai sekarang dengan pandemi Covid. Artinya banyak refocusing anggaran yang harus kita lakukan. Ini sementara untuk menghidupkan museum. Tentunya ini kan butuh SDM nih Pak Wakil Bupati, butuh SDM ataupun pengelola yang kompeten sehingga kita bisa mengundang para pengunjung semakin ramai ini. Ini dengan kondisi anggaran yang terus menurun ini, apa kiat-kiat yang dilakukan oleh Kabupaten Aceh Utara ataupun pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk mendukung supaya SDM yang mengelola museum ini berkualitas ini, Pak Wakil Bupati? Iya. Terima kasih. Ini salah satu kemudian ini saya lihat secara keseluruhan kita masih manual sekali, masih manual sekali untuk kita tampilkan di tingkat Timur Tengah atau nasional. Makanya dari awal saya sudah bicara tadi sama pengelolanya di bawah Kabid ini supaya AMDAL atau perencanaan dasarnya kita harus dapat dari nilai sejarahnya masa Sultan Melikus Saleh. Jadi acuannya terdapat supaya nilai sejarahnya tidak hilang. Ini yang kita. Mungkin dari sini karena kita sesuai dengan Aceh Utara ada kanun Aceh Utara yang membawahi CSR. Mungkin salah satu kita bisa ngarahkan ke sini untuk bisa meningkatkan SDM atau pengelolaan di sini. Baik dalam bentuk pelatihan maupun dalam bentuk workshop. Iya.
Ya, alhamdulillah ini sangat luar biasa nih Pak Wagub. Saya yakin dengan kita berkeliling museum, kita melihat masih banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang itu memiliki arti yang sangat luar biasa, dan itu bagian daripada bagaimana kita bisa melestarikan pusaka Indatu lah yang telah yang bisa kita lestarikan. Kemudian nih Pak Wagub, ada pertanyaan yang sangat menarik ini kan. Ini kan banyak yang tamu-tamu yang hadir ke Kabupaten Aceh Utara, baik dari kementerian maupun non kementerian yang hadir, baik untuk keperluan Aceh Utara maupun hadir langsung. Ini ada nggak semacam arahan misalnya dari pemerintah Kabupaten Aceh Utara bahwa setiap tamu yang hadir itu, mungkin walaupun bukan tahun ini, mungkin tahun depan tuh diwajibkan untuk berkunjung ke museum ataupun ke monumen, sehingga para tamu itu juga bisa merasakan bahwa di sini ternyata pusat peradaban Islam yang pertama. Ini bagaimana aja tanggapan Pak? Ini masih promosinya masih agak kurang ya. Jadi makanya saya bilang tadi, kita masih dasar ini. Betul. Masih dasar. Nanti ke depan kita ngarahkan ke depan. Jadi di setiap hotel baik di Kota Losmai atau di Aceh Utara, ini ada satu peta di situ yang ditinggalkan di setiap kamar supaya tamu yang hadir ke Aceh Utara dan Kota Losmai bisa tahu. Tinggal buka mapnya, jadi tahu nilai-nilai sejarah Samudra Pasai apa yang bisa dilihat. Dan itu sudah dilakukan, Bapak? Belum ini. Insya Allah di tahun depan akan dilakukan. Tahun depan Insya Allah dilakukan, makanya nanti ke depan di Bandara Malik Saleh juga begitu tamu datang akan melihat di situ ada promosi, satu papan promosi. Ini ada situs sejarah yang sangat luar biasa di Malik Saleh. Dan saya orang yang pertama yang mendukung itu, Pak Jamal ya. Ini luar biasa sekali nih, Pak Wagub telah memberikan pencerahan yang sangat luar biasa. Terhadap dukungan penuh ternyata ya dari pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk mendukung supaya monumen dan Museum Islam Samudra Pasai dapat terus berkembang dan maju di masa yang akan datang. Ini karena juga Pak Wagub izin karena hadir juga PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ini sosok yang sangat cool, kalem dan juga sangat humanis. Ini Pak Jamal ya. Ini kita tahu bahwa museum merupakan gerbang pendidikan karakter yang harus dilestarikan bersama untuk mewariskan nilai luhur budaya kepada generasi penerus. Ini yang menjadi PR gini nih Pak Jamal. Kita tahu bahwa generasi penerus atau dikatakan dengan generasi milenial saat ini, di tengah revolusi industri 4.0 ataupun society 5.0, ini lebih banyak daripada generasi milenial itu yang menghabiskan waktu di pusat-pusat perbelanjaan, di warung kopi, dan juga di tempat-tempat yang kadang ya tidak sesuai. Sehingga kunjungan kepada museum itu semakin menurun. Ini kira-kira apa kiat-kiat yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara? Karena museum ini kan berada di bawah bidang kebudayaan, dan bidang kebudayaan berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Apa strategi yang akan dilakukan nih Pak Jamal sehingga ini kan bisa didengar oleh masyarakat luas? Ternyata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki strategi tersendiri untuk meningkatkan jumlah kunjungan ke sini. Kalau Pak Wagub tadi telah menyampaikan dengan berbagai argumen, ini Bapak selaku lidik sektor apa yang harus dilakukan nih Pak Jamal? Silakan Pak Jamal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Strategi apa yang kami lakukan dalam rangka untuk meningkatkan pengunjung untuk Museum Samudra Pasai ini? Sebelumnya kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kami mengacu kepada visi misi Bapak Bupati 2017-2022. Visi Bapak Bupati terwujudnya keberlangsungan pembangunan masyarakat Aceh Utara yang bersemi, artinya berbudaya, sejahtera, mandiri dan Islami. Siap. Kemudian kosakata bersemi tadi, berbudaya, kita mengamalkan falsafah Aceh yang Islami. Artinya adat Potemurhum hukum Syahwala, adat Mbak Putrofang Resam Mbak Bintara. Kemudian di situ kita maksudnya kita lakukan upaya-upaya bagaimana pengunjung kita dapat meningkat seiring dengan museum kita dengan kondisi saat ini ya. Walaupun memang di masa pandemi seperti hari ini kita kepingin untuk meningkatnya pengunjung kemari, supaya dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Iya, maksudnya masyarakat Asia Tenggara ini bahkan dunia jadi mengenal Samudra Pasai ini ya. Karena nama besarnya dulu sangat megah sampai ke Timur Tengah ya. Betul. Kemudian upaya-upaya yang kita lakukan, kita bekerja sama dengan masyarakat sekitar juga, kemudian juga dengan berkolaborasi dengan Pak Akisi atau Pak Camat, kemudian didukung dengan oleh Bapak Asisten Datu
di Sedakap ya. Bagaimana nanti masyarakat kita bisa berkunjung kemari ya. Kemudian yang selanjutnya kita juga berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Daya. Ada Dinas Pendidikan Daya. Dinas Pendidikan Daya, karena santri-santri itu kan berada di Dinas Pendidikan. Artinya santri juga akan diarahkan ke sini untuk hadir. Santri juga kita arahkan ke sini, minimal juga santri-santri bisa berkunjung kemari, minimal setahun sekali itu tetap harus lah. Ini luar biasa nih Pak Wabub. Pak Wabub dukung nggak ini kira-kira program Pak Jabal ini? Sangat-sangat mendukung, apalagi tingkat taman kanak-kanak SD itu kan udah pasti anaknya hadir tambah 2 bapak sama ibunya. Oke. Jadi akan begitu luar biasa nanti. Ini Pak Jabal bagaimana dengan di pendidikan menengah? Kan kita ada MAN di sini, ada SMK dan ada SMA, dan itu kan di luar kewenangan Dinas PK Aceh Utara. Ini apa yang akan dilakukan Pak untuk meningkatkan jumlah ke sini Pak? Kita juga sudah pernah membahas dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh, Cabang Aceh Utara, juga bahkan dengan Kota Lok Semawe. Kita buat kerjasama bagaimana siswa SMA dan SMK juga bisa berkunjung kemari dalam rangka melakukan kunjungan kemari untuk belajar bersama museum. Kemudian juga kita bahkan dengan perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi? Dengan perguruan tinggi seperti IAIN dan Malikus Saleh atau Politeknik ya. Politeknik, bahkan ke Al Muslim lagi ya. Kemudian kita juga selama ini Dinas Pendidikan kita sudah arahkan sekolah SD dan SMP melalui K3S dan MKKS untuk berkunjung ke museum ini, minimal juga setahun sekali, tapi tetap semua sekolah harus berkunjung kemari ya. Luar biasa sekali. Bahkan selama ini sudah berjalan ini. Sudah berjalan, Pak? Sudah berjalan. Alhamdulillah. Sudah berjalan. Jadi anak-anak diantar kemari oleh kepala sekolahnya, kemudian diserahkan ke duta museum. Untuk diedukasi lah. Mengedukasi, kemudian diberikan program-program lah. Luar biasa sekali nih Pak Jabal ya, telah memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Artinya Bapak sudah bersinergi, berkolaborasi juga bukan hanya dengan sesama dinas yang ada di Kabupaten Aceh Utara, bahkan dengan Dinas Pendidikan Aceh untuk mensupport supaya kunjungan ke Museum Islam Samarapase akan meningkat. Namun nih Pak Wabub, ini kan kita tahu bahwa aparatur desa nih, aparatur kampung ini kan setiap tahun itu ada yang namanya BIMTEK. Tapi ada nggak Pak begini Pak Wabub, ada nggak aparatur kampung itu diwajibkan juga ini untuk hadir ke museum? Jadi jangan sampai mereka cuma pemahaman tentang BIMTEK, masalah pengelolaan dana desa paham, tapi kurang paham nih masalah sejarahnya kita. Ini ada nggak harapan nih di 2022 sebelum Pak Wabub berakhir ini seluruh aparatur kampung itu secara bertahap itu akan diminta supaya berkunjung ini ke Museum Islam Samarapase? Mungkin bisa kita arahkan, karena ini kan bisa kita secara pemerintah kan di kecamatan. Betul. Di camat bisa mengarahkan, apalagi ini mungkin tepat sekali di akhir tahun. Ini kan lagi Musrembang Des. Betul. Jadi mungkin ada anggaran-anggaran yang bisa dialokasikan ke pengunjungan. Makanya nanti kita akan diskusikan supaya ini bisa jalan. Tapi saya tambah sedikit tadi, karena kebetulan ada Pak Kadis Pendidikan, supaya ini mengikat kunjungan, makanya tambahkan kurikulum di tingkat sekolah. Makanya diskusikan juga dengan universitas atau dengan Kota Lok Semawe supaya dimasukkan ke kurikulum pelajaran. Jadi dia mengikat. Kalau memang kita himbau, dia bisa nggak hadir. Betul. Walaupun setahun sekali. Cuma setahun sekali. Betul. Tapi kalau kita udah masukkan supaya ada satu mata pelajaran sejarah Malikus Saleh di situ, sejarah Samudra Pasai di situ, secara otomatis pelajaran waktu itu dia akan mengunjung kemari. Betul. Ini yang kita harapkan ke depan mungkin Pak Kadis. Ini sangat luar biasa. Dan ini tantangan Pak Kadis ini, tantangan bahwa apakah semacam kurikulum atau apa, tetapi setidaknya implementasi dari hasil mereka belajar, mereka bisa berkunjung untuk melihat langsung bagaimana sebenarnya perjuangan Malikus Saleh untuk menyebarkan Islam ke Nusantara maupun ke Asia Tenggara. Ini Pak Kadis, ini tentunya selama dari 2019 sampai ke 2021 ini kita sudah hampir 7
tutup buku lah tahun 2021. Tentunya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, khusus di bidang kebudayaan, ini apa program agenda rutinitas yang sudah dilakukan di museum dan rencana program-program strategis lainnya nih Pak Kadis ini? Dalam kurun waktu 2019 sampai dengan tahun 2021 ini itu ada kegiatan-kegiatan atau program-program rutinitas yang telah kita lakukan selama ini ya. Yang pertama itu belajar bersama museum. Belajar bersama museum. Belajar bersama museum. Jadi kepala-kepala sekolah kita seperti yang kita sampaikan tadi melalui UKKS, jadi membawa peserta didiknya kemari, kemudian diserahkan kepada duta museum, kemudian duta museum itu mengedukasikan menyangkut dengan kegiatan-kegiatan. Itu sudah 2 tahun sudah berjalan, dengan juga perlombaan-perlombaan. Perlombaan juga. Kemudian perlombaan lain juga kita lakukan, bahkan baru-baru ini kita baru saja menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba edukatif kultural museum tahun 2021. Oh gitu. Jadi ada kegiatan-kegiatan seperti kemarin itu lomba mengajar sejarah Samudra Pasai, kemudian lomba Nazam Aceh, kemudian lomba cerita berkarakter. Nah itu kegiatan-kegiatan rutin yang kita lakukan selama ini ya. Kalau rencana program strategis ini, kira-kira ini kan Pak Wakil Bupati sama Pak Bupati di bulan 7 2022 ini kan akan berakhir. Ini kira-kira apa ada program strategis yang khusus untuk di museum yang akan dilakukan kira-kira nih, Pak Kadis? Kita akan lakukan Museum Samudra Pasai ini kan menjadi ikon daripada Aceh Utara ya. Bagaimana ke depan ini program-program strategis seperti program-program monumental juga baru kita lakukan ya. Seperti perlombaan yang selama ini sudah seperti kesenian tradisional sudah ditinggalkan oleh masyarakat kita ya. Gitu. Jadi kita coba bangkitkan kembali sehingga nanti dari sisi kebudayaan juga akan kita perlombakan di kegiatan-kegiatan PKA misalnya. Berarti semacam pekan kebudayaan Pasai lah ataupun Kabupaten Aceh Utara ya. Pasai ya. Yang juga nanti berlanjut sampai ke provinsi bahkan ke tingkat nasional ya. Oke. Ini luar biasa. Berarti nanti setelah di sini tertata rapi ketika Aceh Utara ikuti PKA ke Banda Aceh, mudah-mudahan prestasi kita akan terus meningkat gitu ya. Bagaimana nih Pak Wabu? Pak Wabu dukung nggak dengan program Pak Kadis ini? Ya, ini sangat mendukung sekali. Apalagi nilai sejarahnya. Karena berbicara Aceh Utara, bicara Samudra Pasai. Karena secara Aceh penduduknya 5 juta. Kita bandingkan dengan provinsi lain sangat jauh dengan penduduk. Tapi kenapa Aceh dikenal di seluruh dunia dan Timur Tengah? Betul. Karena di sini terdapat nilai sejarah yang sangat luar biasa. Yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Iya, makanya ini perlu dimunculkan dan ditonjolkan supaya nilai-nilai ini. Makanya tugas kita pemerintah daerah dan instansi terkait ini akan kita upgrade kembali supaya instrumen-instrumennya, nilai sejarahnya Samudra Pasai terwujud kembali. Jadi orang yang hadir, pengunjung yang datang, dia akan melihat dan merasa nyaman. Iya, nilai sejarahnya di mana. Betul. Apalagi saya teringat waktu pertama pembukaan museum ini, kalau nggak salah saya, malah dari Sumatera Barat langsung 3 bus hadir kemari. Begitu setelah antusiasnya masyarakat setelah Pak Bupati meresmikan museum ini, langsung dari Sumatera Barat hadir. Ada 3 bus kalau nggak salah saya, malah menginap di Kota Loksmawe dan hadir kemarin untuk mengunjung, melihat nilai-nilai sejarah Samudra Pasai. Begitu antusiasnya itu masyarakat di luar Aceh Utara sendiri, bahkan dari luar provinsi yang hadir demi untuk mendapatkan informasi yang jelas terhadap Samudra Pasai ini. Betul. Kemudian yang terakhir nih mungkin untuk Pak Kadis nih, Pak Jamal. Kita melihat bahwa salah satu hal yang paling penting, saya teringat dengan sebuah kata-kata bahwa the information is knowledge and knowledge is power. Informasi itu adalah pengetahuan dan pengetahuan adalah kekuatan. Tentunya yang sangat diharapkan ini kan akan ada strategi promosi ini, Pak. Ada strategi sosialisasi yang dilakukan oleh museum sendiri, baik melalui channel YouTube yang seperti kita laksanakan pada kesempatan ini, kemudian juga melalui website
dan juga melalui media sosial, apakah Facebook ataupun Instagram. Kira-kira dari strategi promosi yang lain yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah pengunjung ini apa yang akan dilakukan oleh Dinas PK sendiri ini, Pak Kadis? Baik, kita sudah melakukan upaya-upaya promosi yang selama ini itu melalui seruan-seruan, sudah melalui medsos kita sudah lakukan. Kemudian juga kita punya channel YouTube Museum Islam Samudra Pasai itu sejak tahun 2019 kita sudah punya. Kita sudah punya. Kemudian juga ada IG Duta Museum Aceh Utara. Itu melalui Duta Museum juga bisa ini. Kemudian juga ada video-video yang bisa ditontonkan tentang museum yang dibuat oleh masyarakat luar. Jadi pada saat masyarakat yang berkunjung kemari, bahkan dari berbagai negara sudah berkunjung kemari, dari Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina, bahkan Turki berkunjung kemari. Sepulangnya dari sini dia membuat video-video tentang museum ini ya. Ini sudah ini bisa kita tonton. Jadi dari situ juga bisa kita tonton menyangkut dengan museum Samudra Pasai. Gitu. Kalau ada segmen yang tidak kadang tersentuh, kadang informasi, kadang walaupun semua kita memiliki smartphone tapi belum tentu semua mengakses. Ada nggak program misalnya, mungkin Pak Wabub juga bisa menjawab ya, kita buat museum gas to school atau gas to daya, sehingga mungkin dari pihak museum bisa bergerak ke sekolah apakah sebagai pembina upacara ataupun di segmen yang lain, sehingga bisa menyampaikan langsung kepada siswa-siswa, sehingga siswa itu akan hadir ke museum itu bukan dalam kapasitas kewajiban setiap tahun sekali nih Pak Wabub, tapi ada informasi yang diterima langsung apakah dari pihak museum sendiri. Ini ada nggak kira-kira langkah-langkah itu akan dilakukan Pak Kadis? Kita lakukan langkah-langkah itu juga pada saat ada rapat-rapat dengan K3S, kita selalu menyampaikan kepada K3S dan MKKS untuk dapat berkunjung ke Museum Samudra Pasai. Kemudian kami di Dinas Pendidikan juga setiap hari Senin itu menjadi pembina upacara di sekolah-sekolah. Kemudian pada saat jadi pembina upacara di sekolah-sekolah, di situ juga kita sampaikan menyangkut dengan pentingnya berkunjung ke Museum Samudra Pasai. Artinya pesan-pesan sponsor ini sampai ya Pak ya? Sampai ke peserta didik ya. Baik ya, luar biasa sekali podcast kita pada kesempatan ini. Kita telah mendengarkan langsung bagaimana pencerahan-pencerahan dari Wakil Bupati Aceh Utara dan juga PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara. Ini sebagai terakhir nih sebelum kita tutup nih Pak Wabub, apa harapan dan closing statement yang ingin disampaikan, karena ini juga akan disaksikan oleh di channel YouTube dari Museum Islam Samudra Pasai. Apa harapan Bapak sehingga ini bisa komitmen dari pemerintah Kabupaten Aceh Utara maupun untuk meningkatkan pengunjung ke museum yang kita cintai ini? Terima kasih Bung Hatta. Ya, saya lebih karena gini, kita tadi udah jalan di museum. Nilai kandungan sejarahnya sangat luar biasa. Siap, sepakat kita Pak. Jadi ini yang perlu dimunculkan supaya khususnya negara Islam dan umumnya seluruh Nusantara atau Timur Tengah, nilai sejarah begitu pemimpin-pemimpin negara yang memimpin negara masa kerajaan, masa kesultanan yang sangat luar biasa, kemakmuran negara itu yang dipimpinnya dengan konsep Islam yang sangat luar biasa. Ini perlu dipedomani ke seluruh generasi ke depan. Ini yang kita harapkan ke depan. Makanya tugas kita bersama, baik masyarakat atau pimpinan daerah atau seluruh stakeholder yang ada, ini mendukung supaya rangkuman ini kita munculkan kembali supaya nilai sejarah Aceh umumnya khususnya Aceh Utara bisa dinikmati oleh generasi ke depan. Ini yang kita harapkan. Luar biasa sekali, dan itu yang saya tunggu-tunggu dari tadi ya, statement terakhir daripada seorang pimpinan kepala daerah ya, bahwa betul-betul komit ini. Dan saya mempelajari juga di jejak rekam Pak Wabub ini, bila kita lihat di di museum kita itu yang paling banyak daftar hadir tamunya itu termasuk Bapak Wabub ya. Ini luar biasa sekali. Kemudian untuk Pak Jamal sendiri, apa kira-kira yang akan disampaikan sebelum podcast ini kita padai? Ada harapan ataupun ada apa closing statement yang akan disampaikan Pak? Kita mengharapkan generasi milenial untuk terus mengedukasikan masyarakat untuk cinta kepada museum karena pada saat museum ini pengembangannya
jalan pesat, Betul. jadi menjadi sumber ekonomi baru di sini ya. Betul. Kemudian museum ini ada karena Anda. Iya betul. Kami ada karena Anda. Gitu ya. Kami ada karena Anda ya. Siap. Kemudian juga menjadi pada saat kita sampaikan tadi, jadi anak-anak sekolah itu bahkan dari tingkat TK, SD dan SMP juga SMA, SMK Ya. itu menjadi kegiatan rutin dan harus berkunjung kemari setidaknya setahun sekali itu harus itu. Betul. Harus karena mengingat ini kan Samudra Pasai ini yang megah dan berkembang seluruh keseantero dunia ya. Betul. Bukan hanya di tingkat Indonesia saja ya. Baik ya, luar biasa sekali kita sudah mendengarkan closing statement dari dua narasumber kita yang tidak asing lagi bagi kita. Terima kasih Pak Wakil Terima Bupati kasih. Jawa Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih juga kepada Bapak Jamal yang telah memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita bahwa pemerintah Kabupaten Raja Utara itu ternyata sangat komit untuk mendukung Museum Islam Samudra Pasai, dan kita berharap Bapak-bapak yang hadir pada hari ini akan senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya Bung Hatta yang memandu podcast ini ingin menutup podcast ini dengan sebuah pantun ya. Boleh ya Pak Wabu ya? Silakan. Boleh Pak Jamal ya. Mentari senja mulai tenggelam. Hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup podcast ini dengan ucapan salam, dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Omuk. Ya, terima kasih Pak Jamal. Sukses.